Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Trihardono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Hari ini tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Silakan, kita sudah siap untuk pelajaran hari ini. Ya, semuanya sehat, alhamdulillah sehat. Ya, kita baris dulu, kita beri garis. Nanti kita tiga. Baik, silakan tiga dan kita sebelum mulai pelajaran hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar rasa nasionalis kita tuh ada bahwa kita tuh mencintai Indonesia. Dengan sikap sempurna kita tusuk, kita nyanyikan bareng bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana ya nanti dikasih saja ya. Oke, baik, untuk memulai pelajaran hari ini sebelumnya kita berdoa semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Waktu saya persilakan. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa masing-masing supaya untuk mempercayai sukses. Mari doa mulai.
saya akan membacakan absen, ya. Saya mengecek apakah ada yang tidak masuk hari ini. Saya mulai dari Renaldo. Hadir, Pak. Ada. Oke, good. Asep. Saya Pak. Rico. Hadir. Jidan. Hadir. Oke, Rasya. Fikri. Hadir. Ojan. Hadir. Rizky Setia. Saya Pak. Lutfi. Hadir. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah hadir semua. Silakan kita mau mulai, kita masuk ke pelajaran. Silakan duduknya. Langsung berkelompok. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang mengukur dengan jangka sorong, di mana tujuan pembelajaran untuk jangka sorong tersebut adalah pertama, mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong dan penggunaannya dengan benar. Ini nih, jadi mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong dan penggunaannya dengan benar. Yang kedua, mampu mengukur bentuk benda kerja atau dimensi luar, dimensi dalamnya, ketinggiannya, kedalamannya dengan menggunakan jangka sorong dengan benar. Nah, tapi sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita tes dulu untuk pemanasan buat ngingetin materi sebelumnya. Ya, saya berikan masing-masing untuk dikerjakan dengan waktu 7 sampai 10 menit. Saya rasa mudah karena ini adalah soal yang pernah kita pelajari. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Kak. Ya, waktu udah berjalan hampir 5 menit, semoga selesai. Baik, karena waktu sudah habis, maka pretesnya saya kumpulkan. Terima kasih sebelumnya. Sudah banyak yang bisa nih. Oke, terima kasih. Ya, kita udah ngasah otak sebentar untuk pemanasan. Maka kita bermain dulu sejenak, kita ice breaking supaya belajar kita hari ini menyenangkan. Ingat? Ya. Oke. Nanti permainannya, si membuat permainan adalah menguji konsentrasi, di mana bahasanya saya balik. Kalau gajah, kalian jawabnya dengan memakai gaya kecil, balik kecil. Semut dengan gayanya adalah besar. Paham nggak? Saya ulang ya, misalnya gajah, kecil. Semut, besar. Oke, kita mulai langsung aja. Untuk mempersingkat waktu, silakan berdiri. Jadi, oke. Nanti kalau ada yang error, ada yang salah, kita duduk. Jadi kita nggak terlalu lama, hanya konsentrasi aja kita coba asli. Kita mulai ya, siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, baik. Saya tunjuk langsung dijawab. Gajah. Kecil. Benar nggak sih? Salahnya apa? Duduk. Apa mau kita coba dulu? Coba dulu ya, udah 3 kali. Oke, semut. Besar. Oke, gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Bisa ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Gajah. Kecil. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Hebat semua. Tepuk tangan untuk gajah. Oke, kita akan dulu lagi kita mulai belajar kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai pretest dan kita melakukan ice breaking, sempat saya membacakan tujuan pembelajaran belajar hari ini. Lebih ingat lagi, saya ingatkan lagi bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong dan penggunaannya dengan benar. Yang kedua, mampu mengukur bentuk benda kerja atau dimensi luar, dimensi dalam, ketinggian, kedalaman dan menggunakan jangka sorong dengan benar. Oke, baik, kita lanjut. Jangka sorong itu terbagi menjadi 3 ya, sebenarnya mungkin ada banyak terbagi 3. Centimeter kaliber, diameter kaliber, dan digital kaliber. Kemudian saya lanjutkan aja. Nah, inilah bagian-bagian dari jangka sorong
yang mana kegunaannya ini masing-masing ini punya kegunaan ya. Jadi ini ternyata nih dari rahang-rahang ini kemudian ini nih ada nama-namanya. Oke, baik, ini saya lanjut. Nah, ini nama-nama bagian-bagiannya. Yang pertama itu 1A. Ya, kalau kelihatan dulu nih, 1A itu ada di atas. Oh, dia namanya si tandu tetap. Dan 1B itu geser. Oke, kemudian gunanya apa ya? Gunanya untuk mengukur diameter dalam. Kemudian nomor 2, rahang tetap 2A. Kita lihat di sini, oh berarti ini adalah rahang tetap dan 2B-nya geser. Kegunaannya adalah mengukur diameter luar dan tebal. Tadi dia dalam, dia luar. Kemudian nomor 3, ini ternyata namanya baut pengikat. Tapi buat ngencengin biar nggak digeser-geser, ini baut ini penting banget buat pengikat dan dia gunanya untuk mengunci rahang geser. Lalu yang keempat ada batan geser. Ya, kita lihat di sini nomor 4 ini batan geser dan dia menggeser bisa ke arah kiri dan kanan. Lalu yang kelima ini dia yang sering kita harus hafal adalah skala Möbius yang mengukur tingkat ketelitian, karena biasanya kalau ada skala Möbius di bawahnya di atasnya adalah skala utama. Nah, kemudian ada batan kedalaman nomor 6 ini adalah mengukur kedalaman dan ketinggian. Lalu yang kedua adalah misal atau bahasa contohnya penggaris membaca ukuran utama. Nah, ini adalah macam-macam penelitian jangka sorong. Jadi tidak semua jangka sorong itu memiliki selalu dengan mengalihkan misalnya 0,02. Enggak selalu ya. Ternyata macam-macam penelitian jangka sorong ini dengan penelitian 0,1 mm. Cara hitungnya adalah yang pertama ini disebut adalah skala utama, yang kedua adalah skala Möbius dan X sama dengan 1 mm. Maksudnya adalah dari sini adalah paham ya? Utamanya. Dan biasanya untuk mencari skala utama adalah yang dekat sama garis yang paling atas. Kebetulan dia ini yang dekat sama garis nomor 1 tadi kanannya di nomor 1. Untuk skala Möbius bisa kita lihat. Sekarang belum slide selanjutnya. Kira-kira yang mana ya? Ini dia, ini pas banget nih ya. Jadi kita pakainya yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Makanya N sama dengan panjang dari skala utama itu jumlah stripnya pada skala 12 sampai 60. Gara-gara ini adalah sama banget lulus. Berarti ketahuan skala Möbius. Oh, ini nggak lulus Pak, tapi dia mendekati. Ya. Oke. Kemudian jadi cara hitungnya adalah N-nya 9 ya dibagi 10 sama dengan 0,9, kemudian X-nya X sama dengan N, karena N-nya 0,9 maka 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1 mm. Ya, di tingkat keterisian jangka sorong adalah 0,1 mm. Nah, ini jangka sorong yang lain dengan kriteria 0,05 mm. Tadi berapa mm? Masih ingat ya? 0,05. Dia namanya Vernier Caliper dengan tingkat kriteria 0 sampai 0,5. Kita lihat dulu ininya. Ya. Nah, ini berarti dia ini sama yang dekatnya adalah 1. Kemudian Möbiusnya nih N ini ada di mana yang paling rata? 10 ya. Sekarang banyak jadi 20 strip. Paling 10 ya. Baik. Kemudian 39 dibagi 20 sama dengan 1,95. Ini hasilnya 2X kurang N, 2 dikurang 1,9,05. Saya lanjut, jadi dia 0,5, kemudian jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm yang biasa kita gunakan. Ini dia sama 1 mm, kebetulan rata banget, sama banget. Kemudian 50 strip, ternyata yang diambil yang di atas 9, yang 50 strip pada dia 9 ya. Tapi ini stripnya ini 50 ini dapatnya jadi banyak yang strip di maka bisa 50 strip. Tapi yang kita tulis bukan 50 nya, tapi ini 49 nya. Maka 49 dibagi 50 ini dapat dari mana? Oke, dapat 50 dari situ. Hasilnya 0,9 mm. Kemudian hasil dari ini nih dikurangi X kurang N
karena X-nya 1, maka 1 dikurang 0,98 dari hasil ini. Jadi kalau saya ulang, biar yang tadinya paham lebih paham, yang tadinya kurang paham jadi bisa paham. Pertama ini string 50 ini dikatakan dari panjangnya misalnya ini 0,50. Tetapi kenapa ditulisnya 49? Karena yang paling katanya adalah titik 49. Sehingga X sama dengan 49 dibagi 50. Hasilnya ini dapat nih 0,98. Karena rumusnya X sama dengan X dikurang N, kebetulan X-nya adalah 1. Bisa nggak sih Pak X-nya 3? Bisa kalau memang katanya 3. Bisa nggak sih Pak X-nya 10? Bisa kalau X-nya 10. Kebetulan pada contoh ini adalah X-nya 1 nih. Maka 1 dikurang N. N ini nggak ngambil 49 sama 50, enggak. Kita ngambil dari hasil yang ini 0,8. Maka hasilnya 0,2. Lanjut, tingkat keterikatan jangka sorong tersebut adalah 0,02 mm. Ini hanya membuktikan, belum mengukur diameter yang ada bendanya. Oke, ini cara pembacaan skala Edinburgh saya lewatin aja. Suruh perhatikan skala utama yang atas dari 0, skala utama nonius, kemudian skala 9 mm nya. Nah ini noniusnya 3, kemudian dikali 0,5. Maaf nih, 0,5 ini tergantung dari keterikan jangka sorong tersebut. Jadi nggak semua jangka sorong itu 0,02, nggak semua 0,05, nggak semua 0,0, tergantung jangka sorong yang kita pakai. Kebetulan jangka sorong ini kita pakai keterikannya adalah 0,05. Kita lanjutkan aja, ini macam-macam pengukurannya. Nanti bisa kita lanjutkan dalam pengayaan. Kita adakan Zoom misalnya. Kalau kita mengadakan Zoom, kita ngobrol diskusi bareng. Saya kasih linknya. Suatu saat nanti kita belajar pengayaan melalui Zoom ini. Oke. Oke ya. Nah ini macam-macam pengukuran. Kemudian ada langkah-langkahnya. Disuruh bukaran beberapa misal sorong gunakan rang tetap. Kemudian disuruh mengunci memakai skrup yang ada di sini. Kemudian lakukan pembacaan. Usahakan pembacaan tanpa melepas mistar sorong dan memperhatikan. Nah ini pengukuran dimensi. Kemudian ini pengukuran ketinggian kedalaman. Hal-hal yang diperhatikan. Nah ini ada yang salah dan benar nih. Nah ini kayaknya salah nih, agak miring-miring ya. Nah ini yang benar nih. Nah ini salah. Padahal salah di YouTube boleh. Salah benar ya. Kemudian ini cara pengukurannya. Kemudian pengukuran diameter dalam. Yang ini salah, yang ini benar. Oke. Kemudian ingat ya. Pengukuran kedalaman itu dia menggunakan salah. Kemudian nah kesimpulannya bahwa jangka sorong itu adalah mister yang digunakan untuk dimensi luar, dimensi dalam dan kedalaman rendah. Yang kedua langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong yaitu pertama gerakan batang geser, kedua posisi atau rahang tanduk batang kedalaman pada benda kerja, kunci atau kunci mur mengunci, lakukan pembacaan pada skala utama dan skala nonius. Biasanya siswa kalau hanya benar itu belum nempel di otak ini. Karena kita harus baca biar yang lainnya juga bisa masuk ya. Memang beda baca literasi secara dalam hati dengan bicara yang dilafazkan. Kalau kita baca dalam hati kadang kuping nggak connect ini berlupa apa yang kita baca. Kalau dilafazkan misalnya kuping nggak ada. Oke dibaca sama Bernardo. Simpulannya dibaca. Ya, baca simpulan. Dalam kita untuk dalam Ya cukup. Oh ya, lanjutin aja. Yang keduanya apa aja simpulan aja? Yang ukuran menggunakan jangka sorong yaitu gerakan batang geser, posisikan rahang tanduk batang kedalaman pada benda kerja, kunci mur penguji, dan lakukan pembacaan pada skala utama dan skala nonius. Oke, terima kasih. Action. Oke baik, kita sekarang melihat atau menganalisis, menonton tentang video pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan kita inspirasi dan kita juga lebih paham materi yang kita akan bahas dan tadi juga jadi bahas. Silakan menyimak video tersebut ya dengan sama ya. Kedengeran ya? Kedengeran.
detailnya secara tepat, secara pasnya pengukuran daripada baik yang bagian luar, yang luar, atau mungkin bagian yang pada ini supaya cukup detail dari seperti ini yang misalnya cara pembacaannya sudah saya ajarkan, kalian juga sudah bisa tahu. Nah, kalau yang digital itu deh, kelebihannya itu udah lihat angka dari hasil pengukuran. Dia langsung on, ketemu angkanya. Enaknya kayak gitu. Cuma ruginya dia yang tadi saya bilang, kalau baterainya udah soal atau belum habis, kadang-kadang suka ada nih baik di jam tangan juga di jam rumah. Kalau baterai udah mau habis, dia agak lambat tetap aja. Cuma untuk tempat penelitian, keren, memang juga. Jadi kelompoknya adalah ini kelompok 1 dengan 3 orang. Ini nanti di saya 1, 2, 3, ini kelompok 2, 1, 2, 3, dan ini kelompok 3, 1, 2, 3. Dibagi alat-alatnya masing-masing kelompok, ya. Dan nanti kita coba gunakan ada soal yang menghitung apa namanya soalnya, ya, dihitung dan didiskusikan sama temannya. Bagi yang belum paham, bicara sama temannya, nanti temannya akan membagi apa ilmu dengan menyebarkan ilmu bermanfaat. Lumayan. Oke, ini saya kasih LKPD-nya. Lalu nanti dikerjakan, durasinya saya tambahin ganti sampai 10, mungkin 10 sampai 15 atau 15. Mudah-mudahan bisa cepat, nanti kita langsung presentasikan. Oke ya, konsentrasi bagi sama-sama kelompok dan dipukul masing-masing. Ya, coba di-follow, nanti hasilnya ditulis sama temennya, bisa yang buat ngebacain, kemudian mungkin yang hitung dengan cara berdiri bisa kali ya, atau hitung shockmeternya ada pegang bisa kelompok 3 gimana? Shockmeternya udah bisa ngitung shockmeternya? Udah. Coba dong. Udah tadi. Udah. Oh iya, megang juga. Bisa ngilang ya. Baik, setelah kita kerjakan AKPD, maka hasilnya ini akan kita presentasikan masing-masing. Ya, kelompok 1 poin 1 poin 2, kelompok 2 poin 3 poin 4, kelompok 3 poin 5. Nah, sekarang kelompok 1 mempresentasikan AKPD-nya. Silakan nomor 4, ya, poin nomor 2, silakan kelompoknya, dan yang lain kalau memperhatikan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari nomor 1 nomor 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
benda. Kaliper juga memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaan seperti kaliper vernier, kaliper digital, dan kaliper dial. Beberapa fungsi dari kaliper antara lain mengukur dimensi suatu objek. Kaliper dapat digunakan untuk mengukur dimensi suatu objek seperti ketebalan, diameter, panjang maupun kedalaman lubang. Membandingkan dimensi suatu objek, kaliper dapat digunakan untuk membandingkan dimensi suatu objek dengan objek lainnya yang serupa. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari kaliper. Kelebihannya memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Ini membuat kaliper sangat berguna dalam proses produksi yang membutuhkan presisi tinggi. Kaliper sangat mudah digunakan dan dapat dioperasikan oleh satu orang tanpa bantuan alat tambahan. Kekurangan kaliper memiliki batasan dalam hal jarak pengukuran. Kaliper hanya dapat digunakan untuk mengukur jarak yang relatif pendek, bergantung pada panjang orang yang dimiliki. Kaliper memberikan keahlian dan pengalaman untuk mengoperasikannya dengan benar. Salah satu kesalahan umum dalam penggunaan kaliper adalah membaca skala pengukuran yang tidak tepat. Ya, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 untuk mempresentasikan poin-poin yang ada di LKPD. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Kelompok 2. Ya. Soalnya kalau nggak salah mengenai jenis-jenis kaliper dan bagian-bagian kaliper. Jadi kelompok 1 adalah fungsi dari kaliper. Nanti kelompok 1 bisa nge-share ke kelompok 2 dan 3 ya. Dari pembahasannya tadi dan saya nilai cukup baik. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jenis-jenis kaliper dan bagian-bagian kaliper. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika ada beberapa jenis kaliper yang umum digunakan di berbagai bidang, antara lain pertama ada kaliper vernier. Kaliper vernier adalah jenis kaliper yang menggunakan prinsip membaca dua skala, yaitu skala utama dan skala vernier. Yang kedua, kaliper dial. Kaliper dial adalah jenis kaliper yang menggunakan sistem pengukuran berbasis jarum dial. Yang ketiga, kaliper digital. Kaliper digital adalah jenis kaliper yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan pengukuran yang akurat. Yang keempat, ada kaliper jangka sorong. Kaliper jangka sorong adalah jenis kaliper yang memiliki rahang yang lebih panjang dan dapat digunakan untuk pengukuran yang lebih jauh. Yang keempat, kaliper pemegang. Kaliper pemegang adalah jenis kaliper yang digunakan untuk mengukur diameter atau lingkaran dari suatu benda seperti batang atau pipa. Kaliper adalah jenis kaliper yang menggunakan prinsip pembacaan dua skala, yaitu skala utama dan skala vernier. Skala utama memiliki pembagian bisa dibangkan, skala vernier memiliki pembagian lebih kecil yang membuat pembacaan pengukuran lebih akurat. Kaliper vernier biasanya digunakan untuk pengukuran dimensi dengan ketelitian yang tinggi, seperti pada pembuatan alat-alat musik, perhiasan, dan lain-lain. Kaliper dial adalah jenis kaliper yang menggunakan sistem pengukuran berbasis jarum dial. Alat ini kami umum dari mengukur pengukuran pada skala dial. Kaliper digital adalah jenis kaliper yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat. Sambil kita beresin peralatan-peralatan yang kita pakai tadi, maka saya ambil dulu protesnya saya ambil. Oke, silakan udah dirapikan ini, silakan dirapikan dulu intinya, kemudian kita lanjut merefleksikan hari ini. Oke, baik. Ya, ini siswa silakan dulu, udah baik. Untuk hari ini kita refleksikan bahwa gimana untuk pelajaran hari ini kalian
lebih paham nggak mengenai Nyakasoro? Lebih tahu? Mana bagian-bagiannya, kegunaannya tahu? Kegunaannya tahu. Baik, oke, semoga materi hari ini dan pelajaran Nyakasoro ini dapat bermanfaat buat kalian dan buat kita semua. Ya, tetap semangat, tetap belajar, raih masa depan. Baik, untuk penutup maka kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Silakan ketua kelas memberikan ini arahannya untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Doa baik. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan satu-satu dari sini boleh nggak sih? Silakan. Oke, terima kasih.